Shalom, Bapak Ibu, Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Jumpa kembali pagi hari ini dalam Renungan Bina Iman GKI Klase Solo. Kita patut mengucap syukur oleh karena Tuhan masih mengizinkan kita untuk masuk di tahun yang baru. Dan saat ini kita memasuki hari yang ke-6 bulan Januari 2023. Mari Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan sabda firman Tuhan, kita satukan hati kita, tunduk kepala di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi ini kami masih bisa bangun dengan kekuatan baru, dengan kesegaran yang baru karena anugerah-Mu. Dan sebelum kami melakukan banyak hal, kami hendak mengawalinya dengan mendengarkan sabda firman-Mu. Berfirmanlah ya Allah, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan kami berseru. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Renungan Bina Iman GKI Klase Solo pada pagi hari ini diambil dari kitab Injil Matius pasal yang kedua, ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikian ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus ini. Dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem. Katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi, supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Amin. Demikianlah bacaan firman Tuhan. Yang berbahagia setiap kita yang mendengar firman Tuhan dan yang mengerjakannya dalam hidup sehari-hari. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bacaan teks firman Tuhan hari ini diberi judul tekun. Ya, tekun itu artinya mengerjakan segala sesuatu dengan tidak menyerah, dengan terus-menerus, tidak berputus asa, tidak berhenti. Meskipun ada tantangan, ada kesukaran, ada kesulitan di depannya, tetapi dia berjuang untuk maju terus. Dalam hal apa kita diajak untuk bertekun? Bapak Ibu, mari kita bersama-sama belajar dari pribadi orang Majus. Pribadi orang Majus yang dikatakan bertekun. Mereka bertekun dalam hal apa? Yang pertama, mereka dijumpai sangat gigih bertekun untuk mencari Tuhan, mencari Sang Juru Selamat yang mereka dengar
bahwa juru selamat itu dilahirkan di Bethlehem. Ibu bapak, perjalanan mereka itu bukan perjalanan yang gampang, tetapi perjalanan yang mereka tempuh itu bisa mendatangkan bahaya bagi mereka. Mereka harus melewati padang gurun yang panas, di mana ada banyak para perampok yang setiap saat bisa menjegal mereka, bisa menganiaya mereka tanpa ampun, bisa merampas harta yang mereka bawa. Taruhannya adalah nyawa. Namun, orang-orang Majus ini tidak pernah berpikir untuk mandek atau berhenti. Mereka ketika bingung tidak tahu, mereka bertanya-tanya sampai menemukan jawabannya. Hingga mereka berjumpalah dengan seorang raja. Dan raja itu justru bertanya kepada mereka, apa yang mereka dengar, apa yang mereka cari, siapa yang mereka bicarakan itu. Dan Raja Herodes terkejut mendengar berita tentang lahirnya seorang raja. Kata terkejut ini pemakaiannya sama seperti ketika kuda itu mengangkat kedua kakinya tinggi-tinggi lalu mengeluarkan suara hii. Nah, kenapa? Karena di depannya ada bahaya. Maka kuda yang sedang berlari tersebut akan berhenti secara mendadak sontak, lalu mengangkat kedua kakinya, lalu mengeluarkan suara ngiki. Herodes ini terkejut, jondil. Karena apa? Ia mendengar berita yang dianggapnya sebagai suatu ancaman bagi dia. Ini nggak boleh terjadi. Bayi itu nggak boleh ada. Karena dia bisa nyanyi, dia bisa menggeser kedudukanku. Herodes merasa terancam keberadaannya. Bapak Ibu, mari kita belajar dari ketekunan seorang atau ketekunan dari pribadi orang-orang Majus. Mereka terus bertanya hingga menemukan jawabannya. Mereka bertekun meskipun harus menghadapi banyak perkara. Lalu yang kedua, ketekunan apa yang telah ditampilkan oleh para Majus? Yang kedua adalah mereka ketika mencari, ketika bertemu, apakah mereka datang dengan tangan kosong, Bapak Ibu? Tidak. Tetapi mereka dari jarak tempuh yang begitu lama, mereka mencari dalam kelelahan dan keletihan, dan saat mereka berjumpa dengan Sang Bayi Natal, mereka mengambil waktu atau mengambil sikap untuk bertelut. Mereka menyembah menegukkan lutut mereka hingga membungkukkan badan mereka sampai mencium tanah. Mereka menyembah Sang Raja di atas segala raja. Dan lihatlah apa yang mereka bawa. Mereka memberi persembahan yang terbaik kepada Sang Bayi Natal yang baru lahir. Emas, kemenyan, dan mur. Itu adalah barang-barang yang sangat berharga, bernilai tinggi. Tetapi mereka tanpa rasa eman, tanpa rasa takut untuk rugi, mereka bawa dan dipersembahkannya kepada Sang Raja di atas segala raja. Lalu bagaimana dengan Bapak, Ibu, dan saya? Apakah kita juga bertekun dalam menyembah Tuhan? Apakah kita juga bertekun di dalam memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan? Bukan masalah sedikit atau banyak jumlahnya, tetapi saat kita berjumpa dengan Tuhan, apakah kita juga membawa persembahan yang terbaik kepada Tuhan? Berapa banyak amplop-amplop dalam gereja yang diedarkan kepada jemaat, tetapi ketika kembali, ada bermacam-macam
kualitas uang yang dipersembahkan. Kembali sekali lagi, bukan berbicara soal jumlah rupiahnya, tetapi keberadaan uang tersebut. Kadang dijumpai uangnya nampak nominalnya itu besar tapi suwek separuh. Kadang dijumpai angka nominalnya sudah kecil, gambar pedangnya sudah luntur. Mungkin sudah kecuci di celana atau di baju yang lain sudah berkali-kali sampai remuk. Kadang dijumpai seperti itu. Bahkan lebih parah lagi, kadang ketika dibagikan sampul persembahan, sampul itu kadang ada lemnya, isinya kosong, tetapi lem itu direkatkan seolah-olah ada isinya. Bukankah pengurus gereja kesulitan untuk membukanya? Ketika disobek, amplop itu rusak, dan parah lagi, tidak ada isinya. Mengecewakan kan Bapak Ibu? Ya. Kadang kita tidak menyadari bahwa persembahan yang kita bawa saat ibadah itu tidak membuat hati Allah senang, tapi justru membuat hati Allah pilu dalam kesedihan melihat persembahan anak-anaknya tidak layak atau tidak member. Orang Majus ini memberikan dengan penuh kerelaan, bukan serelanya. Apakah beda Bapak Ibu mempersembahkan menurut kerelaannya dengan persembahan menurut serelanya? Beda. Kalau kita memberi persembahan nurut serelanya, itu berarti sama seperti kita memberi kepada badut di jalan, memberi pengemis atau pengamen saklilone. Tapi ketika memberi persembahan menurut kerelaan masing-masing, itu artinya dibutuhkan sikap untuk berani berkorban, berani rugi karena memberi yang terbaik kepada Tuhan. Dan orang Majus ini telah melakukannya dan menyenangkan hati sang raja di atas segala raja. Kemudian yang ketiga, ketekunan apa yang harus kita teladani dari sikap orang-orang Majus? Yang ketiga adalah, lihatlah, Allah memperhatikan ketekunan mereka. Saat telinga mendengar ada juru selamat lahir di kota Bethlehem, kota yang kecil, mereka mencari hingga menemukan. Mereka tunduk bersyukur, mereka tunduk menyembah, dan mereka memberi yang terbaik kepada Tuhan. Dan yang ketiga, Allah menyertai mereka. Allah menjauhkan mereka dari ancaman Herodes. Bukankah Herodes bisa mengejar mereka? Aku telah dibohongi oleh orang Majus. Mereka sudah ketemu dan tidak kembali kepadaku. Tapi orang Majus ini diperingatkan oleh Allah melalui mimpi, ambillah jalan lain. Dan mereka akhirnya selamat kembali ke asalnya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari kita bersama-sama menjalani tahun yang baru ini dengan tekun mencari Tuhan. Sembahlah Tuhan, karena Tuhan sudah terlebih dahulu mencari, menemukan Bapak Ibu dan saya. Sekarang saatnya kita pun mencari Dia dalam suka atau dalam duka, dalam senang atau kurang senang, dalam kesepian atau dalam pesta pora. Mari kita senantiasa mencari Dia. Temukan Dia, sembahlah Dia. Mari kita juga belajar memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Jangan dengan tangan kosong. Kalau toh seandainya kita tidak punya uang sepeser pun untuk kita bawa persembahan, persembahkanlah hidup Bapak, Ibu, dan saya untuk dipakai oleh Allah. Dan percayalah, Tuhan menyertai kita untuk melewati hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, sampai kesudahan hidup kita. Tetap semangat, tetap berjuang, tetap bertekun di dalam dan bersama dengan Allah. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena kami dimampukan Tuhan untuk melewati tahun 2023. Dan sekarang kami telah memasuki tahun yang baru, tahun 2024. Sebagaimana Allah telah memelihara hidup kami di tahun yang lalu, kami pun percaya di tahun yang baru ini Allah tetap memelihara, tetap mengasihi, dan tidak pernah meninggalkan kami.
Dan kami berdoa sekiranya ada di antara Bapak Ibu pendengar Renungan Bina Iman GKI Klasis Solo yang dijumpai dalam keadaan sakit, mari Tuhan Engkau jamah, Tuhan kuatkan, Tuhan sembuhkan, Tuhan tolong, Tuhan hiburkan. Yang bergumul dengan merasa kesepian, ada kesedihan, kiranya Tuhan menghibur, Tuhan yang menguatkan, Tuhan menemani, Tuhan mendampingi. Kami berdoa bagi mereka yang sedang kekurangan dalam hal perekonomian. Berkatilah pekerjaan mereka satu persatu ya Allah. Limpahi mereka dengan berkat dan rahmat-Mu yang indah. Banjiri mereka dengan berkat-berkat-Mu yang manis. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, kami berseru, dan kami memohon. Haleluya. Amin. Selamat Natal, selamat Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati.